Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita kembali belajar, untuk kita kembali menimba ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa kita pahami dan tentunya juga bisa kita amalkan dalam keseharian kita dan juga setelah itu bisa kita ajarkan. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau dan juga para sahabat serta orang-orang dari umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari kehidupan mereka di dunia. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, kajian rutin kita setiap Selasa malam Selasa malam, yaitu kajian tafsir Al-Quranul Karim juz yang ke-30 juz yang ke-30 yang mana tafsir ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai atau kita masih mempelajari yaitu surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Dan kita sampai pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini pelajaran terakhir. Surah At-Tariq. At-Tariq artinya adalah yang datang di malam hari. Bukan Tariq. Tariq itu artinya jalan. Ini At-Tariq. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari yaitu ayat yang ke-5 yang terdapat dalam surah At-Tariq.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita ulangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tariq ayat yang kelima, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat yang mulia ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia agar mereka tidak lupa diri, ya, tidak sombong, tidak angkuh, ya. Yang mana ya surah ini, dan ini sudah kita sebutkan, ini termasuk surah Makkiyah. Artinya surah ini turun ketika Nabi masih berada di kota Mekkah sebelum hijrah ke kota Madinah. Dan ini diturunkan untuk orang-orang musyrikin Arab, yang mana mereka ketika itu mereka percaya kepada Allah, Allah yang menciptakan mereka, ya. Namun mereka mengingkari hari kebangkitan, ya. Tentu ini adalah kesombongan mereka, ya. Ini adalah kesombongan mereka, ya. Tidak sadar akan diri mereka, dari apa mereka diciptakan, ya. Dari apa mereka diciptakan. Ya, padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-lam huna lil amri. Huruf lam dalam ayat ini, ya, ayat yang kelima ini, fal, ya, ada lam di situ, ya, sebelum kata yanzur. Maka lam tersebut huna lil amr, maka fungsinya adalah untuk perintah, ya. Huruf lam ini, ya, dalam bahasa Arab itu banyak fungsinya, ya. Ada litanbih, ya, ada litakkid, untuk menekankan, untuk meyakinkan sesuatu. Di antaranya juga ada lil amr, untuk perintah, ya, sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini. Al-lam huna lil amr, ya, huruf lam di sini ini, ya, fungsinya adalah untuk perintah. Wal murad bin nadhar huna, dan maksud dari melihat, ya, di dalam ayat ini yaitu nadharul i'tibar wa huwa an-nadharu bil basirah, yaitu melihat, ya, untuk kemudian mengambil pelajaran, untuk mengambil ibrah, ya, dan dia adalah penglihatan hati, ya. Maka manusia hendaknya dia mengambil ibrah, mengambil pelajaran, yakni liyufakkir al-insan mimma khuliq. Maksudnya adalah agar manusia dia kembali melihat, dia berpikir, ya, dari apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dia tidak sombong, agar dia, ya, tidak lupa diri, ya. Dia tahu dari apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal khuliqa min hadidin, apakah dia diciptakan dari besi atau mungkin dari logam, ya. Hal khuliqa min fuladin, apakah dia, ya, diciptakan dari sesuatu yang itu berharga, ya, perhiasan, yaitu intan.
Wa hal khuliqa min syai'in qasin qawiyyin, atau dia diciptakan dari sesuatu yang keras. Ya. Maka ini manusia hendaknya dia kembali melihat dari apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah dia diciptakan dari ya sesuatu yang mulia? Ya, apakah dia diciptakan dari sesuatu yang berharga? Ya, atau sebaliknya? Kemudian kata Syekh di sini, wal jawabu ala hadhihi at-tasaulat annahu khuliqa mimma indafiq. Dan jawaban daripada pertanyaan itu semua, ya, dari apa manusia tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah, ya, ini disebutkan dalam ayat yang ke-6, ya, dalam surah At-Tariq, surah yang sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, khuliqa mimma indafiq. Itu dia manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di air yang dipancarkan. Ya. Inilah bagaimana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, wa huwa ma'ur rajul, dan ini adalah air dafiq, air yang dipancarkan. Ini adalah air dari laki-laki, ya, air seorang laki-laki. Wa wasafa Allah taala fi ayatin ukhra bi annahu ma'in mahin. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bi annahu mahin, itu air yang hina. Ya. Air yang hina, itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dha'ifus sailan laisa kal ma'il 'adi al-muntaliq. Ya. Dan air yang hina tersebut adalah air yang daya alirnya lemah. Ya, tidak seperti air yang mengalir dengan deras. Ya. Dari itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lantas bagaimana mungkin kemudian kita sombong, kita lupa diri, ya. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari air yang hina. Ya. Maka ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita melihat kembali, ya, dari apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sombong. Ya, agar kita tidak menjadi manusia yang durhaka. Ya. Karena kita diciptakan dari air yang hina. Ya, ma'in mahin. Ya, air yang hina. Dan kita hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun profesi kita hari ini, ya, bagaimanapun banyaknya harta yang kita miliki, ya, bagaimanapun akan rupawannya seseorang, namun Allah tidak melihat itu semua. Ya. Apa yang kita bangga-banggakan tersebut akan sirna. Ya. Ketampanan seorang atau kecantikan seseorang yang ia banggakan, maka perlahan akan memudar. Ya. Maka jangan kemudian kita sombong dengan itu semua. Kita lupa akan diri kita. Ya. Dan ingatlah bahwasanya, ya, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang paling bertakwa. Ya. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya, ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketakwaan kita itu yang dilihat oleh Allah. Ya, bukan tentang apa yang kita miliki. Ya, maka tidak boleh kemudian kita, ya, sombong.
Ya. Dan semua apa yang kita miliki itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sekejap apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengambilnya maka ya terjadi. Ya. Dan itulah kita hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita dari sisi rupa kita, ya, dari ketampanan seseorang, dari hartanya, ya. Ini tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan amalan kalian. Inilah yang dilihat, inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tak ada gunanya akan ketampanan, akan kecantikan seseorang, tidak ada gunanya akan harta yang melimpah bagi seseorang kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru itu akan menjadi bumerang bagi dirinya. Ya, karena segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, ya, ini juga disebutkan tentang, ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menilai seseorang dari rupa atau kekayaannya. Ini disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Rubba ash'atha aghbar madfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan, ya, berdebu, tertolak di pintu-pintu. Ya. Maksudnya tertolak di pintu-pintu, ya, orang ini adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, orang yang miskin, orang yang susah, orang yang tidak punya kedudukan sama sekali di tengah-tengah masyarakat. Ya, jika dia datang ke sebuah rumah untuk meminta pertolongan, ia tertolak, bahkan diusir. Ya, inilah kondisi hamba tersebut. Ya, maka dikatakan beliau madfu'in bil abwab. Ya, dia tertolak di pintu-pintu. Akan tetapi kalau ia sudah bersumpah atas nama Allah, Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, mengijabahi akan doanya tersebut. Ya, karena apa? Karena ketakwaannya, karena keyakinan dia, ya, dan thiqah ia kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya, ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tak boleh kita merendahkan saudara kita, ya. Tak boleh kita kemudian, ya, menganggap remeh mereka, ya. Meskipun profesi mereka adalah profesi, ya, mungkin sebagai kuli, ya, sebagai buruh dan seterusnya, ya, dan kita jauh di atas mereka, ya, ingat tak boleh kita, ya, merendahkan mereka, ya. Kita adalah sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ingat Allah tidak melihat itu semua, ya. Justru, ya, kita lebih berhati-hati, kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita miliki, ya. Jabatan yang kita punya, harta yang kita miliki, ingat itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin banyak yang kita miliki, ya, semakin banyak yang kita punya, semakin tinggi jabatan kita, ya, maka akan semakin banyak pula tentunya hisab Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak boleh kita, ya, merendahkan saudara kita. Ya. Kembali ke ayat yang ke-5 dan ke-6.
ya, dalam surah At-Tariq, maka perlu kita kembali mengingat, kita melihat, kita mengambil pelajaran dari apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang hina. Lalu kemudian kenapa kita menjadi sombong? Ya, kita menjadi takabur, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa wasafa Allah taala fi ayatin ukhra annahu nutfah ay qalilun minal ma. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia, ya, yaitu, ya, manusia itu diciptakan dari an-nutfah, ya. Bahwasanya nutfah artinya qalilun minal ma, itu air yang, ya, debitnya itu kecil, sedikit, ya. Hadza huwa alladhi khaliqa minhu al-insan, dan dari itulah kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia tersebut, ya, dari air yang sedikit, ya. Kemudian kata Syekh di sini, wal ajab an yakhluqal insan min hadzal ma'al mahin thumma yakunu qalbuhu aqsa min hijarah wal iyad billah illa man alana Allah qalbahu li dinillah. Kata Syekh di sini, dan yang mengherankan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari air yang hina ini. Ya, air yang lemah, dhaif. Ya, air yang jumlahnya kecil, sedikit. Ya. Tsumma yakunu qalbuhu aqsa minal hijarah, tapi kemudian hatinya lebih keras daripada batu. Ya, wal iyadzu billah. Maka ini yang mengherankan. Ya, kita diciptakan dari air yang hina, air yang lemah. Ya. Lalu kemudian kenapa hati kita lebih keras daripada batu? Tak mau kita menerima akan syariat Islam. Tak mau kita kemudian menerima akan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Ini, ya, menunjukkan bagaimana akan kerasnya hati ya kita tersebut, wal iyadzu billah. Ya. Padahal kita diciptakan, ya, dari air yang hina. Ya. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan bagaimana, ya, bisa sombong, ya, orang yang keluar dari, ya, 2 jalur air kencing, ya, sebanyak 2 kali. Ya. Bagaimana mungkin seseorang dia bisa sombong, ya, padahal dia keluar dari jalur air kencing sebanyak dua kali. Ya. Yang pertama, ya, air yang dipancarkan tadi, ya. Ini Ini yang pertama, kemudian yang kedua dia keluar dari, ya, kemaluan ibunya. Ya. Lantas bagaimana kemudian dia bisa sombong? Ya. Inilah hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita kembali melihat, ya, dari apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh kemudian kita sombong. Ya. Tak boleh kemudian kita angkuh. Ya. Dan juga perlu kita sadari, ya, bahwasanya, ya, penciptaan manusia dari air yang hina tersebut, ya, bahwasanya itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih hebat daripada apa? Atau tidak lebih hebat dari apa? Penciptaan langit dan bumi. Ya, maka kita tidak boleh sombong. Ya, kita diciptakan dari air yang hina supaya kita tidak angkuh, tidak sombong. Ya. Karena manusia juga tidak lebih hebat daripada, atau penciptaan manusia juga tidak lebih hebat daripada penciptaan langit dan bumi. Ya, ini disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat An-Naziyat,
Ayat yang ke-27 kata Allah Subhanahu wa taala, "Antum asyaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah penciptaan kalian lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Ya. Mana yang lebih hebat antara penciptaan manusia dan langit? Ya. Maka jawabannya adalah ini disebutkan dalam surah Ghafir ayat yang ke-57. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka kita tidak boleh sombong. Ya, penciptaan langit, penciptaan bumi itu jauh lebih besar. Itu jauh lebih hebat. Ya, daripada penciptaan manusia. Ya, maka sekali lagi tidak boleh kita menyombongkan diri ketika kita berjalan di atas ya muka bumi ini. Kemudian selanjutnya hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tsumma bayyana anna hadzal ma' ad-dafiq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan air yang dipancarkan ini ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-7 kata Allah Subhanahu wa taala yakhruju min bainus sulbi wat tara'ib. Itu yang keluar di antara tulang sulbi ya dan tulang dada. Ya, inilah tempat ya atau air tersebut itu dikeluarkan. Ya. Itu air tersebut itu berasal dari di antara tulang sulbi dan tulang dada. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala min baini sulbi ar-rajul wa tara'ibah. Ya, jadi air tersebut, air yang dipancarkan tersebut adalah air yang berasal dari ya di antara ya tulang sulbi ya, tulang sulbi laki-laki dan dan tulang dada a'la sadrihi, yaitu di bagian atas dari dadanya tersebut. Kemudian kata Syekh, wa hadza yadullu ala amki makhraj hadzal ma', ini menunjukkan bahwasanya betapa dalam ya tempat keluarnya air tersebut. Ya, wa annahu yakhruju min makanin makin fil jasad, dan itu dia keluar ya dari tempat yang kokoh dari jasad manusia. Ya. Kan air tersebut ya, air yang hina tadi itu dia berasal dari di antara apa tulang sulbi ya dan tulang dada. Kemudian kata Syekh di sini wa ba'dul ulama, dan sebagian para ulama mereka mengatakan yakhruju min baini sulbi, yang keluar dari atau di antara tulang sulbi ya dan tulang dada ini ai sulbir rajul, yaitu tulang sulbi ya laki-laki, wa tara'ibul mar'ah ya, dan tulang dada inilah tulang dadanya perempuan. Walakin hadza khilafu dhahiril lafz, akan tetapi kata Syekh di sini ya ini menurut beliau ini tidak sesuai dengan atau menyelisihi dengan lafaz daripada ayat tersebut. Wasawab, yang benar adalah analladzi yakhruj min baini sulbi wat tara'ib wa ma'ur rajul. Ya, li'anna Allah Ta'ala wasafahu bidzalik. Dan yang benar, ya air yang keluar itu air yang hina tadi itu adalah air yang keluar ya di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dadanya. Ya, bukan tulang dada perempuan, bukan. Ya. Terlepas dari itu hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya ini adalah penafsiran para ulama, ya tentu mereka khilaf ya atau berbeda dalam penafsiran. Namun yang perlu kita garis bawahi sekali lagi, maka hendaknya kita melihat dari apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita sombong, ya jangan kemudian kita angkuh, ya kita merasa paling wah, ya kita merasa paling berjasa dan seterusnya. Maka tidak boleh dalam Islam. Ya. Termasuk kita orang yang merasa paling berjasa di dalam dakwah, ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh, ini termasuk bagian daripada kesombongan, makanya hati-hati. Ya, maka hati-hati.
Ya, tidak boleh kita menyombongkan diri, angkuh, ya, lupa akan diri kita, ya. Maka ya perlu kembali kita melihat akan tujuan daripada apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kemudian kita ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada aku. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Ya, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak ya menyekutukan Allah, agar kita tidak berbuat kesyirikan, ya, agar kita menyerahkan seluruh peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah, kepada siapapun itu, ya. Nah, ini tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pintu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, dia beribadah kepada selain Allah, maka tentu inilah pintu-pintu neraka. Ya, maka hati-hati dengan perbuatan menyekutukan Allah atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Ya, dan barang siapa yang dia menyekutukan Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga, dan tentu di tempat kembalinya adalah neraka Allah, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya, maka hati-hati. Ya, maka hati-hati dengan ya perkara-perkara tersebut. Ini disebutkan dalam sebuah hadis, ini menunjukkan bagaimana bahaya dari perbuatan menyekutukan Allah. Ya, ini disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ada kisah seseorang yang dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya hanya karena seekor lalat. Ya, ada juga yang dia masuk ke dalam surga Allah, penyebabnya juga karena seekor lalat. Ya, ini disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Dan hadis ini adalah hadis yang mauquf. Ya, artinya hadis ini adalah dari sahabat. Ya, dan sebagian para ulama mengatakan ya, hadis ini maknanya marfu. Ya, yang ini yang mengisahkan akan ini adalah sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ya, dan mereka menyebutkan tidak mungkin ya sahabat mereka ya berdusta. Ya. Kisahnya adalah an Tariq bin Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Itu dari Tariq bin Syihab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Dakhala al-jannatu rajulun fi dzubab, wa dakhala an-naru fi rajulin, wa dakhala an-nar rajulun fi dzubab." Telah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala seseorang, penyebabnya karena seekor lalat. Dan ada seseorang yang dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, itu penyebabnya juga karena seekor lalat. Ya. Qalu, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Ya, para sahabat heran. Ya. Qal, maka Nabi katakan, "Marra rajulani al-qaum lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang, dia melewati sebuah perkampungan, ada satu kaum di sana, yang mana di situ ada berhala. Ya. Maka berhala ini tidak boleh dilewati oleh seseorang. Ini ada berhala, ya, maka tidak boleh dilewati, itu tidak boleh. Boleh dilewati, tapi ada syaratnya. Ya. Yaitu apa? Dia harus mengorbankan sesuatu untuk berhala tersebut, untuk patung tadi. Ya. Boleh dia lewat di sini kalau apa? Kalau dia telah mempersembahkan sesembahan. Ya. Maka faqalu li ahadihima qarrib. Maka orang-orang kampung ini ketika dua orang yang mau lewat ini, maka dikatakan kepadanya, qarrib, ya, berkurbanlah, ya, berikanlah sesuatu untuk apa? Untuk patung ini, untuk berhala ini.
Maka orang yang pertama ini dia mengatakan laisa indi syai' aqrab. Aku tidak punya sesuatu yang kemudian bisa aku persembahkan untuk patung ini. Saya tidak punya apa-apa. Ya. Kemudian dikatakan kepadanya qarrib walau dzubaban. Faqarraba dzubaban. Karena orang kampung ini mengatakan uh, apa? Berkurbanlah, berikanlah sesuatu untuknya meskipun hanya seekor lalat saja itu sudah cukup. Ya. Kalau kau sudah nanti berkurban di sini, kau sudah berikan untuk untuk patung ini, ya, meskipun hanya seekor lalat baru kemudian nanti ya engkau boleh lewat. Ya. Kemudian faqarraba dzubaban fakhallu sabilah. Maka benar. Orang ini dia juga tentu yakin ya. Kemudian dia mempersembahkan seekor lalat untuk berhala tadi, ya. Kemudian setelah itu dia dibolehkan untuk melewati patung tadi. Ya. Fakhallu sabilah, sama orang kampung tadi dibolehkan dia lewat. Ya. Maka fadakhalan nar. Kemudian orang ini dia meninggal dunia, ya. Dan tempat kembalinya adalah apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, orang ini dia meninggal dunia, tempat kembalinya adalah neraka Allah. Kenapa demikian? Karena dia telah mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia telah berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia beribadah kepada selain Allah, maka dia dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah. Ya, padahal yang dikurbankan atau yang dihadiahkan adalah hanya seekor lalat saja. Kemudian waqala lil akhar, kemudian orang yang kedua sama dia juga mau lewat. Ya, maka tetap tidak boleh sama orang kampung tadi. Ya. Orang kampung mengatakan ya qarrib. Ya, berikan sesuatu. Ya, kasih dia sesuatu untuk patung ini baru engkau boleh lewat. Ya. Diperintahkan untuk beribadah ya untuk bertakarrub kepada patung tersebut. Ya. Maka orang yang kedua ini dia mengatakan ma kuntu li aqrab li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla. Ya. Orang yang kedua ini dia adalah ahli tauhid. Dia tahu bahwasanya ya segala peribadatan ya maka itu hanya diperuntukkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah ya itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sadar. Ya, dia tahu ya tak boleh berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa yang terjadi pada orang yang kedua ini? Fadarabu unuqahu, maka disembelihlah orang tersebut, dipukul, dibunuh. Ya. Karena apa? Karena dia tidak mau ya memberikan sesuatu untuk berhala tersebut dan dia tidak boleh lewat. Ya, dia boleh lewat kalau syaratnya tadi terpenuhi, tapi syaratnya tidak terpenuhi. Ya. Karena dia tahu ini adalah di antara perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadakhalal jannah. Kemudian orang tersebut ya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya seseorang yang dia masuk ke dalam surga Allah karena ya seekor lalat, ya, dan juga seseorang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena juga seekor lalat. Maka di sini penting ya akan tauhid. Ya ini penting. Dan ini perlu kita tanamkan, perlu kita ajarkan kepada ya generasi-generasi kita. Ya kita kenalkan mereka. Ya, kita ajarkan mereka. Ya, kita kenalkan akan Islam. Ya, kita ajarkan akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ajarkan at-tauhid. Kita peringatkan akan bahaya perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kembali ya ke tema ya maka hendaknya kita melihat
dari apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan hidup kita. Ya, ini tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah. Ya, agar kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tak berarti kehidupan seseorang kalau dia tidak beribadah, tidak menyembah kepada Allah. Sekalipun dia memiliki harta yang sangat melimpah, memiliki segalanya, tapi kalau dia tidak bertauhid kepada Allah, tidak menyembah, tidak beribadah kepada Allah, tidak merealisasikan tauhid, dan juga tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah, maka tak ada artinya apa yang ia miliki tersebut. Hadirin Bapak Ibu rahiman wa rahimakumullah, mungkin ini bisa kita pelajari pada malam hari ini, itu ayat yang kelima, 6 dan ketujuh dari surah At-Tariq. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa difahami, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tempat kembalinya kita kelak adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa kita sampaikan, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.